رب سيدنا واغفر لنا ما مضى يا واسعا بسم الله الرحمن الرحيم نويت تعلم والتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majjid wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم يا فتاه يا عليم, أما بعد. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan sahibul majlis, guru kita bersama, kakak saya Al-Habib Ahmad ibn Muhdar ibn Husain bin Abdullah bin Muhsin Al-Attas, matta'ana Allah bituli hayatihi syarifah wa nafa'ana bihi fid daraini amin ya rabbal. Hadir juga di sini bersama kita Al-Habib Muhammad ibn Ali ibn Ahmadun ibn Ali Al-Attas. Nah, semuanya para tuan guru tidak dapat saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semua. Mudah-mudahan guru kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lupa pula salam penghormatan yang paling istimewa saya sampaikan kepada segenap hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, jamaah Majlis Ta'lim Al-Bahjah, yang mudah-mudahan selalu mendapatkan bahjah, kegembiraan dunia dan akhirat seperti namanya. Tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, diberkahi kehidupannya, amin ya rabbal. Alhamdulillah, sebuah kegembiraan, sebuah bahjah bagi saya malam hari ini, dan insya Allah mudah-mudahan setiap bulan bisa hadir di majelis Al-Bahjah. Al-Bahjah itu dari ibtahaja yabtahiju, ibtihajan, bahjah, artinya gembira. Insya Allah yang hadir di Al-Bahjah istiqomah gembira dunia akhirat insya Allah, amin ya rabbal alamin. Jadi saya sebenarnya datang ke Al-Bahjah setiap bulan ini bukan buat ngasih ilmu. Faqidu syai' la yu'ti. Orang yang nggak punya apa-apa bagaimana dia bisa memberikan? Orang kalau nggak punya duit bisa ngasih duit apa kagak? Nggak bisa. Saya nggak punya ilmu, nggak bisa ngasih ilmu. Tapi hadir di sini cuma nyari keberkahan. Nah, keberkahan dari majelisnya ilmu, karena majelis ilmu seperti ini adalah riyadhul jannah, tamannya surga. Nah, insya Allah saya pernah dengar langsung dari Abuya Sayyid Ahmad ibn Muhammad ibn Alawi Al-Maliki. Kata beliau, kalau orang hadir majelis ilmu yang sakit niatin supaya penyakitnya Allah sembuhin, insya Allah Allah sembuhin. Pernah Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari radhiyallahu taala anhu wa ardah. Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari pernah
Beliau ketika ngajar muridnya ulama besar juga, Al-Imam Sya'rani yang punya kitab Tanbihul Mughtarrin. Imam Sya'rani ulama besar, Abdul Wahhab Sya'rani. Pernah suatu saat Al-Imam Abdul Wahhab Sya'rani ketika hadir di majelisnya Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, dia lagi pusing kepalanya, pusing berat. Lagi sakit walhasil. Gurunya Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari lihat nih, kenapa murid saya nih kelihatannya lagi nggak enak. Kamu kenapa? Saya sakit Syekh, kepala saya lagi pusing berat. Kata Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, inwi bi majlisil ilm asy-syifa. Inwi bi majlisil ilm asy-syifa. Ente hadir di majelis ilmu, niatin biar sembuh. Niatin, mantepin, niatin buat sembuh. Akhirnya beliau turutin apa kata gurunya, dia hadir di majelis ilmu, diniatin. Diniat ana hadir di sini biar sembuh. Seketika itu Allah sembuhin berkat hadir di majelis ilmu. Makanya jangan pelit-pelit sama niat. Kita hadir majelis ta'lim al-bahjah setiap malam Kamis, niatin. Yang punya hajat, niatin. InsyaAllah Allah gobol hajatnya. Yang sakit, niatin. InsyaAllah Allah sembuhkan penyakitnya. Yang punya urusan, niatin. InsyaAllah Allah mudahkan urusannya. Yang punya anak-anak, niatin. InsyaAllah Allah jadikan anak-anaknya salihin, salihat. Amin ya Rabbal. Nah, InsyaAllah yang akan kita bahas adalah tafsir. Tapi saya enggak dari awal. Saya milih dari surat Wadduha. Jadi tafsir surat-surat pendek yang biasa kita baca. Tujuannya supaya apa? Supaya kita baca di sholat atau ketika kita dengar. Setiap kita baca, kita paham maknanya. Kalau paham maknanya, lebih mudah untuk khusyuk. Lebih menikmati. Kita nggak bisa menikmati Al-Quran. Ini sebetulnya Al-Quran orang nggak paham pun dinikmatin. Orang baca Quran. Qori lagi baca Quran, biar kata kita kagak paham. Tapi dengerin, enak apa kagak? Enak, nikmat. Tapi begitu kita paham maknanya, rahasia-rahasia yang ada di balik setiap ayat Al-Quran, maka itu lebih membantu kita untuk khusyuk. Lebih membantu hati kita untuk bisa hadir. Lebih membantu kita untuk bisa tadabbur, merenungi ayat-ayat makna daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya pada kesempatan kali ini, insyaallah kita mulai dari surat Wadduha. Surat Wadduha ini adalah surat Makkiyah. Kita kalau baca Quran tuh, di Quran ada tulisan Makkiyah, ada Madaniyah. Apa artinya Makkiyah, Madaniyah? Ulama ada beda pendapat. Tapi pendapat yang paling masyhur di kalangan ulama ulumul Quran, ulama-ulama ahli tafsir, surat Makkiyah itu surat yang turunnya sebelum hijrahnya baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad 13 tahun di Mekah. Nah, itu turun Al-Quran tuh macam-macam. Ada banyak surat Makkiyah. Ada ciri-cirinya biasanya kita untuk kenalin surat Makkiyah. Tapi disebutkan di mushaf pun ditulis Makkiyah, Madaniyah. Nah, surat-surat yang turunnya sebelum Nabi hijrah ketika Nabi di Mekah disebut surat Makki. Kira-kira jelas tidak? Nah, jadi kalau kita baca Al-Quran nih, kita buka di Al-Quran ada tulisan Makkiyah. Oh, berarti ini ayat turunnya sebelum Nabi hijrah. Nah, kalau Madaniyah itu setelah Nabi hijrah. Baik yang turunnya di Madinah atau yang turunnya ketika Nabi di perjalanan atau yang turunnya ketika Nabi lagi Fathul Mekah. Nabi kan Fathul Mekah ke Mekah. Nah, ketika Nabi di Mekah, Fathul Mekah turun ayat. Nah, ayat yang turun ketika Fathul Mekah itu setelah hijrah atau sebelum hijrah? Setelah hijrah. Walaupun turunnya di Mekah tetap dinamakan Madaniyah. Pokoknya begitu tuh. Kesimpulannya menurut pendapat yang paling masyhur di kalangan para ulama, yang namanya ayat Makkiyah itu turun sebelum hijrah. 13 tahun masa kenabian Nabi sebelum hijrah, ayat-ayat atau surat-surat yang turun disebut Makkiyah. Nah, adapun ayat-ayat surat-surat yang turun setelah Nabi Muhammad SAW hijrah itu disebut Madaniyah. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Surat Wadduha. Surat Wadduha ini ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Nabi bertakbir ketika itu. Allahu Akbar ketika diturunkan surat Wadduha. Nabi takbir. Kenapa Nabi takbir? Nabi senang bersyukur sama Allah. Nah, karena Wadduha ini menunjukkan bagaimana pembelaan Allah kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi waktu itu orang-orang kufar Quraisy ngeledek Nabi, ngejek Nabi. Nah, kata orang-orang kufar Quraisy, ketika itu 15 hari belum turun wahyu. 15 hari belum turun wahyu, orang-orang kufar Quraisy ngejek Nabi. Muhammad wadda'ahu rabbuhu wa qalah. Muhammad ini ditinggalkan oleh Tuhannya, Tuhannya benci sama Muhammad, udah ditinggalkan dia, udah nggak dihero kalau kata orang Betawi. Udah nggak dipedulikan oleh Tuhannya. Buktinya nggak turun-turun ayat. Wah, dihina Nabi Muhammad SAW. Nah, ini disebut asbabun nuzul. Yang namanya Al-Quran itu ada surat yang turun karena sebab, ada surat yang turun tanpa sebab. Tahu-tahu turun aja. Nah, Allah turunin. Nah, yang ada sebab itu, sebabnya disebut asbabun nuzul. Sebab turunnya ayat Al-Quran. Biasanya kita kalau memahamin satu ayat, mesti paham dulu. Ini ayat turun konteksnya konteks apa. Walaupun nanti ulama usul fikih mengatakan al-ibrah bi'umumil lafadz la bi khususi sabab. Walaupun enggak selalu berpatok kepada spesifiknya sebab, tapi kembali kepada generalitas sebuah lafadz. Itu pembahasan dalam pembahasan usul fikih. Tapi ada ayat-ayat emang yang turun karena ada sebab. Ada juga ayat yang turun nazala ibtidaan. Turunnya, ya turun aja, Allah pengen turunkan ke Nabi Muhammad. Walaupun enggak ada sebab sebelumnya. Nah, ayat yang turun ada sebab. Sebabnya itu disebut asbabun nuzul. Sababun nuzul. Ulama nulis kitab-kitab tentang sababun nuzul. Banyak kitab-kitabnya. Nah, kalau di hadis disebutnya sababul wurud. Jadi kalau sababun nuzul itu sebab turunnya satu ayat. Kalau sababul wurud sebab Nabi mengucapkan sebuah hadis. Kenapa nih Nabi ngucapin hadis ini nih? Oh, ada kejadian begini di antara sahabat. Akhirnya Nabi ngucapin begitu. Nah, itu disebut asbabul wurud. Nah, jadi kalau sababun nuzul, sababul wurud beda. Sababul wurud biasanya di hadis dipakainya. Jadi sebab nuzulnya itu tadi, orang kufar Quraisy ngata-ngatain Nabi, ngina Nabi, Muhammad ini udah nggak dipeduliin sama Tuhannya. Muhammad udah tidak dihirau oleh Tuhannya, diabaikan oleh Tuhannya. 15 hari wahyu nggak turun, berarti Tuhannya sudah mulai meninggalkan dia. Akhirnya Nabi sallallahu subhanahu wa ta'ala yang jawab langsung. Jadi ketika Nabi dihina, yang jawab bukan lagi sahabat, yang jawab bukan lagi keluarga Nabi, yang jawab bukan ahlul bait, tapi langsung yang jawab Allah subhanahu. Makanya jangan coba-coba dah ada orang ngina-ngina Nabi, ngerendahin Nabi. Lihat aja jawabannya, lihat. Sebelum di akhirat, di dunia bakal ada kelihatan jawabannya itu. Ada apa-apa bakalan sama hidupnya. Pokoknya jangan coba-coba ada orang ngina Nabi dah. Dulu aja ketika zaman Nabi hidup ada yang ngina, Allah langsung jawab. Nah, sekarang Al-Quran wahyu udah gak turun, tapi akan ada cara-cara lain Allah menjawab bagaimana mereka menghina Rasul SAW. Akhirnya Allah yang jawab. Makanya ketika ayat itu turun, Nabi Muhammad mengatakan Allahu Akbar, bersyukur Nabi. Nah, makanya ketika kita khatam Al-Quran, mulai dari Wadduha sampai An-Nas, setiap habis surat disunnahkan baca Allahu Akbar. Itu sebabnya. Biasanya kan kita kan kalau khatam begitu. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala wal akhiratu khairul laka min al ula wa la sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa wajadaka dhallan fahada wajadaka 'ilan faghna. Fa amma al yatima fala taghhar wa amma sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Allahu akbar. Begitu juga seterusnya. Seterusnya seperti itu sampai An-Nas, setiap akhir surat baca Allahu Akbar. Nah, ini sebab musababnya. Karena Nabi ketika turun Wadduha, saking bersyukurnya Nabi kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahu Akbar. Sampai Nabi bertakbir mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Wadduha. Allah bersumpah. Wadduha, demi waktu duha. Waktu duha itu artinya sodrun nahar, awal-awal siang. Nah, makanya ada
Pagi itu kan udah masuk siang hari, nahar, al-yum. Siang itu disebut waktu duha sampai sebelum zuhur. Nah, kalau udah zuhur itu namanya tengah hari. Makanya kalau kata orang Betawi tengah hari bolong. Tengah hari bolong. Duha itu awal-awal siang. Duha. Wal laili idza saja. Jadi Allah bersumpah demi waktu duha untuk menjawab tadi itu. Wal laili idza saja, dan demi malam hari idza saja. Saja ini artinya ay ghuttiya bi dhulamihi, sudah ditutupi dengan kegelapannya. Nah, di sini ulama tafsir menyebutkan biasanya Allah itu tidak bersumpah dengan sesuatu kecuali menunjukkan ada sesuatu yang besar di situ. Syekh Ali As-Sabuni dalam kitabnya Shaffatut Tafasir, Syekh Masyayikhina hafizahullah ta'ala wa ra'ah, masih hidup ini beliau, muallifnya Syekh Ali As-Sabuni, Syekh Muhammad Ali As-Sabuni. Naam. Syekh Muhammad bin Ali As-Sabuni. Beliau menukil dari tafsiran-tafsiran ulama-ulama terdahulu. Ulama menyebutkan, Ibn Katsir salah satunya, kenapa Allah Subhanahu wa taala nyebut sumpah dengan waktu duha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bersumpah lagi dengan malam ketika sudah gelap gulita. Ada apa? Kalau Allah sumpah berarti ada sesuatu yang besar di situ. Nah, di situ Allah Subhanahu wa taala pengen menunjukkan kebesarannya, keagungannya. Bagaimana Allah dengan kemahabesaran dan kemahamampuannya, Allah bisa rubah nih dunia nih terang jadi gelap. Gelap jadi terang lagi setiap hari begitu. Yang berubah bukan cuma deroblong doang, seluruh dunia yang berubah. Itu kalau bukan kebesaran Allah kagak bisa ente bayangin. Jangankan ngatur alam semesta, ngatur keluarga aja kadang susah. Betul susah, nggak mudah. Ini Allah dengan kemahabesarannya, dunia nih malam gelap gulita, tahu-tahu bisa terang. Sedunia terang, pelan-pelan bergeser tuh sedunia terang. Dari terang terbenam matahari, gelap sedunia. Seakan-akan ada sikringnya tuh dunia, dicetek-cetekin. Nggak mudah itu kalau bukan kebesaran Allah, nggak ada yang bisa melakukan itu. Allah sumpah, wadduha wal laili idza saja. Demi waktu duha, siang hari, wal laili idza saja, dan malam ketika gelap gulita. Allah bersumpah yang pertama dengan terang, kemudian Allah bersumpah lagi dengan gelap. Seakan-akan Allah pengen nunjukin ke kita, lihatlah kebesaranku wahai hambaku. Aku bisa menjadikan yang gelap terang, yang terang menjadi gelap. Kalau yang sedemikian besar saja dengan mudah bisa aku lakukan, kun fayakun, apalagi hidupmu, rezekimu yang sempit, sekejap kalau aku mau mudahkan. Jodohmu yang sulit, sekejap kalau aku mau kasih. Urusanmu yang lagi rumit, yang lagi kusut, sekejap kalau aku mau selesaikan. Kembalilah kepada aku, seakan-akan Allah pengen ingatkan itu kepada kita. Subhanallah, subhanallah. Inilah kalau kita merenung ayat Allah satu persatu, itu makin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.